Selamat pagi anak-anak kelas 9. Senang sekali Mem bisa bertemu kalian hari ini untuk belajar tentang materi pewarisan sifat. Apa itu pewarisan sifat? Nah, hubungannya dengan kehidupan kita apa ya? Jadi coba kita lihat di peta konsep ini. Di pewarisan sifat ini nanti yang akan kita pelajari adalah ada persilangan monohibrid dan ada persilangan dihibrid. Kedua persilangan ini nanti terdiri dari dominan penuh dan intermediate. Kemudian pewarisan sifat itu kepada keturunannya disampaikan melalui adanya gen yang terdapat di dalam kromosom. Nah, perhatikan berikut ini. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari pastilah kita pernah melihat yang namanya hewan ya. Seperti ini ya, hewan ayam misalnya, ayam ya. Dengan ada anak-anaknya. Adakah persamaan dan perbedaan antara ayam dengan induknya? Kalau kita lihat dari bulunya saja mirip ya. Pasti tidak sama tapi mirip saja. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang ayam ini adalah berasal dari hasil perkawinan, di mana keturunan dengan induknya itu tidak sama. Nah, dijelaskan di sini ya. Kemudian di dalam materi genetik inilah terdapat sifat-sifat organisme seperti struktur tubuh, penampilan fisik maksudnya, fungsi organ tubuh dan tingkah laku dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Kan tetapi bagaimanakah cara sifat-sifat organisme yang terdapat dalam materi genetik itu dapat diwariskan? Nah, kita lihat berikut ini. Ada seorang ilmuwan, ini seorang biarawan ya, seorang biarawan, fotonya ini, namanya Gregor Johann Mendel, kenal dengan bapak genetika. Nah, nama lengkapnya adalah Gregor Johann Mendel, lahir di Austria pada 20 Juli 1822 dan meninggal pada umur 61 tahun di Brno, Ceko, Kekaisaran Austria-Hungaria pada tanggal 6 Januari 1884. Dia seorang biarawan dan ahli botani. Nah, bagaimana dia meneliti tumbuh-tumbuhan itu di lingkungan gereja? Dia menggunakan taman-taman di situ sebagai tempat percobaan. Sebenarnya dibandingkan dengan keahlian dia, kecintaan dia terhadap agama maupun terhadap sains, dia lebih mencintai sains. Nah, kemudian di sini dikatakan apa yang dilakukannya terhadap materi genetik yang diturunkan kepada keturunannya adalah dia meneliti pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Anak-anak pasti sudah tahu ya, tanaman kacang kapri itu seperti apa. Itu seperti ada di cover depan tadi, seperti ini. Nah, hampir mirip dengan buncis ya, tapi tetap berbeda ya, namanya kacang kapri. Itulah yang dibuat oleh Johann Mendel sebagai bahan penelitiannya. Nah, kemudian berkat dari penelitian yang ditemukan oleh Gregor Johann Mendel, maka sekarang kita mengerti atau tahu tentang pola pewarisan sifat suatu organisme. Di ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat namanya genetika. Dan dinobatkanlah Gregor Johann Mendel ini sebagai bapak genetika. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagaimana gen menurunkan sifat. Nah, dikatakan di sini bahwa setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu mempunyai posisi atau tempat tertentu pada kromosom. Dia ada lokus-lokus ya. Nah, ini ya kan. Posisi atau letak gen pada kromosom disebut dengan lokus. Setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut dengan alel. Ya, contohnya ini. Memiliki pasangan B besar B besar. Nah, kalau B besar B besar namanya homozigot dominan. Homo, kenapa homo? Karena B besar dengan B besar sama. Kenapa dominan? Karena ini menang ya. Kalau dilihat dari hurufnya saja menang. Kalau yang lawan dari yang menang atau lawan yang dari dominan adalah resesif. Ya, nih istilah resesif. Kalau ini A besar dominan,
sedangkan A kecil resesif. Kalau ada A besar dengan A kecil namanya heterozigot. Nah, perhatikan contoh ini. Ini misalnya sebuah bunga sini dengan gen B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil, maka diperoleh keturunan itu sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Dari mana itu? B besar dengan B besar. Nih. B besar dengan B kecil. Ini. B kecil dengan B besar. Ini. B kecil dengan B kecil. Ini. Nah, kemudian coba perhatikan dari warnanya saja, maka B besar B kecil, B besar B besar, B besar B kecil itu cenderung berwarna ungu. Kenapa? Karena B besar mengalahkan daripada B kecil, jadi masih cenderung ungu. Sedangkan yang B kecil sudah memang jelas-jelas tidak berwarna ungu, tetapi warnanya putih. Nah, seperti itu ya. Jadi istilah dominan, homozigot, heterozigot sudah harus tahu. Alel. Sekarang sifat yang kelihatan pada semua individu itu namanya sifat fenotip. Merupakan sifat penampilan fisik yang dapat diamati. Contoh kalau pada bunga, warna bunganya bisa kita lihat pink, putih, ungu, dan sebagainya. Kemudian bentuk bijinya misalnya bulatkah, kisutkah, setengah bulatkah, ya. Kemudian tinggi tanaman juga bisa diamati, bisa diukur. Sedangkan genotip adalah merupakan jenis gen yang mengendalikan fenotip. Jadi kalau simbol-simbol itu namanya genotip. Nah, R besar itu genotipnya. R besar R kecil namanya genotipnya. Contoh, untuk fenotip bentuk biji bulat dominan, bulat. Langsung kita bikin aja bulat itu apa. Buat di sini bulat itu R besar karena dominan. Kemudian dengan R besar R kecil atau heterozigot, perpaduan dua-duanya. Kemudian homozigot R kecil itu di sini hanya dijelaskan tentang mengenal mana homozigot dominan, homozigot resesif, dan heterozigot. Kemudian perhatikan persilangan monohibrid dan hukum segregasi. Nah, tadi disampaikan bahwa monohibrid adalah persilangan satu sifat beda. Apa itu maksudnya satu sifat beda? Yang dilihat misalnya warnanya saja, bentuknya saja, rasanya saja. Jadi hanya satu sifat beda yang ditonjolkan. Yang mau diamati adalah, nah, perbandingan yang diperoleh adalah bisa 1 banding 2 banding 1, bisa juga 3 banding 1. Kenapa ini berbeda? Misalnya nih pada bunga yang tadi ya. Jadi R besar itu ungu. R kecil itu putih. Kalau disilangkan melahirkan merah muda. Nah, sekarang kalau merah muda itu sama-sama disilangkan, ini dengan ini, maka akan diperoleh kemungkinan 4. 1, 2, 3, 4. Dari warnanya bisa diamati bahwa R besar itu ungu. R besar R kecil itu merah muda, ada sebanyak 2, sedangkan yang putih ada 1. Jadi 1 banding 2 banding 1, itu artinya. Kemudian yang kedua, kalau perbandingannya 3 banding 1 seperti apa ini? Seperti ini. Ini kan ungu, ini ungu, jumlahnya adalah 3, 1 ini. Jadi 3 banding 1. Begitu maksudnya. Nah, sekarang coba kita amati yang persilangan dihibrid, 2 sifat beda. Misalnya bentuknya dengan warnanya. Contoh, persilangan galur murni berbiji bulat berwarna kuning. Berarti yang diamati adalah bulat dan kuning. Artinya bentuk dan warna. Dengan galur murni berbiji keriput dan berwarna hijau. Nah, ditentukan dulu. Untuk bulat itu B besar. Berarti lawan bulat apa? Keriput. Kalau ini B besar berarti keriputnya B kecil. Kemudian untuk warna kuning itu dibuat di sini adalah K besar, berarti lawannya kuning apa? Hijau. Berarti dibikin K kecil. Nah, kalau ini disilangkan seperti apa hasilnya? Kemungkinan ada seperti ini, ada 16. Tapi kita lihat dulu. Untuk parental 1, ini P artinya parental 1, induk pertama.
bulat kuning disilangkan keriput hijau. Bulat kuning kan B besar, B besar, K besar, K besar. Keriput hijau B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kalau ini disilangkan, hasilnya seperti ini. Dari mana hasilnya ini? Lihat. Kalau di sini alelnya B besar, K besar, karena ini kan sama. Ini B besar, B kecil sama. Kalau disilangkan ini hasilnya ini. Inilah keturunan pertama. Nah sekarang kalau keturunan pertama itu disilangkan sesamanya, ini disilangkan juga dengan ini juga, maka kemungkinan alelnya adalah B besar, K besar ini, B besar, K kecil ini, B kecil, K besar ini, B kecil, K kecil ini. Ini sama-sama disilangkan. Ini dengan ini, yang ini dengan ini, yang ini dengan ini, yang ini dengan ini. Nah semua seperti itu. Terus berlanjut dibuat di sini supaya lebih mudahkan dibikin papan catur. Nah gampang kan, dari B besar, K besar, B besar, K besar, di sini hasil. Yang ini dengan ini di sini. Nah ini mudah sekali. Nah jadi diperoleh dari hasil persilangan ini adalah apa? Ini namanya genotipnya. Kalau B besar, B besar, K besar, K besar, jumlahnya berapa? 1. Itu apa? Kalau B besar, K besar, bulat kuning. Nah, seperti itu. Kalau dijumlahkan semua, maka yang bulat kuning ada 9, yang bulat hijau ada 3, yang keriput kuning ada 3, sedangkan yang keriput hijau ada 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian percobaan di hibrid tadi dengan genotip F2 1 banding 2 banding 2 banding 4, 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4. Ini sudah agak kompleks ya. Nah, itu tadi di persilangan tadi yang papan catur itu. Sementara itu perbandingan fenotip generasi F2 adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, maka berdasarkan percobaan Mendel, maka diambillah sebuah kesimpulan bahwa setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot. Nah, bisa kenal dengan kalimat ini adalah hukum kedua Mendel. Hukum kedua Mendel. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana penerapan genetika dalam kehidupan kita sehari-hari?